Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta Al-Quran, tajwid sudah dipraktekkan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, dan kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat, dan para sahabat kepada para tabi'in, dan terus sampai ke zaman kita sekarang. Maka para ulama sepakat membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hukumnya wajib. Bahkan Imam Al-Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib, hukumnya itu harus dikerjakan. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Siapa yang tidak benar membaca Al-Quran, tidak membenarkan Al-Quran, membacanya dengan tajwid, maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkannya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan sampai kepada kita seperti itu Al-Quran dengan tajwid. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. Tajwid juga merupakan hiasannya tilawah dan juga perhiasannya mengamalkan dan qiraah. Perhiasan dalam mengamalkan dan perhiasan qiraah. Para pencinta Al-Quran, siapakah peletak dasar ilmu tajwid? Siapa yang pertama kali mengajarkan ilmu tajwid? Manusia yang pertama kali mengajarkan ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW. Karena beliau membaca Al-Quran diajarkan oleh Jibril alaihissalam dengan tajwid. Dan Allah mengajarkan Jibril alaihissalam Al-Quran juga dengan tajwid. Itu tajwid secara amali atau tajwid secara praktek. Sedangkan secara ilmi, yang pertama kali mengajarkan ulama berbeda. Ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad, dan ada yang mengatakan selain mereka. Lalu, tajwid ini mempelajari apa? Tajwid ini mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran. Mempelajari bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, bagaimana mengeluarkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, dan memberikan hak dan mustahak dari sifat huruf tersebut. Juga mempelajari ada banyak hal. Bagaimana berhenti yang benar, bagaimana lanjut dengan yang benar, dan lain-lain. Nah, maka kedudukan ilmu tajwid di dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Karena ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu di antara ilmu-ilmu syariah. Karena dia adalah ilmu yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Bahkan, kata ulama, salah satunya Profesor Dr. Abdurrahman Jamal, seorang muqri Filistin, seorang ahli Al-Quran, yang memiliki sanad ke-28 sampai ke Rasulullah SAW, dari Qiraah Asim, riwayat Hafiz, Tariqah Syatibiyah. Beliau mengatakan, bahkan tajwid ini adalah semulia-mulianya ilmu. Nah, para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa fadilahnya, apa keutamaannya, apa faedahnya kita belajar tajwid? Faedahnya adalah kita insya Allah akan terbebas dari lahan, dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka Profesor Dr. Abdurrahman Al-Jamal mengatakan bahwa orang yang istaghna, dia merasa sudah cukup, dia merasa nggak butuh lagi untuk belajar kepada alim bil qiraah, alim bi'ulumil Quran, orang yang pandai dalam ilmu-ilmu Al-Quran, dia sudah merasa cukup. Orang tersebut merasa cukup dan dia merasa tidak lagi mau belajar dengan orang-orang yang alim Al-Quran, padahal sesungguhnya dia masih kurang, belum menguasai ilmu tajwid. Kata Syekh Abdurrahman, fahuwa athim la raiba fi.
tidak diragukan bahwa mereka itu berdosa. Nah, maka mari kita berusaha menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, meningkatkan usaha kita lagi dalam membaca Al-Quran dengan benar, belajar tajwid, belajar dengan orang-orang yang benar dalam membaca Al-Qurannya, terlebih lagi dengan orang-orang yang memiliki sanad yang tersambung sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semakin lama bacaan Al-Quran kita semakin lama semakin bagus, semakin baik, dan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.